sebelumnya perkenalkan kami dari mahasiswa Universitas Pasaman, kami dari jurusan Bahasa Sastra Indonesia. Kami di sini mendapatkan tugas dari dosen kami untuk mewawancarai suatu pengusaha membuat kue. Apakah Bapak bersedia untuk mewawancarai? Sebelumnya perkenalkan kalau Bapak dari Bapak usaha yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bapak Alisudro. Saya usaha donat tahun 2007, tapi di Medan. Jadi saya balik kampung kemarin sekitar tahun 2016 lah baru mulai di sini sampai sekarang. Apa alasan Bapak memilih usaha donat ini? Alasannya yang pertama, saya memang bergerak di bidang usaha. Orang tua saya pedagang dan saya merantau ke Medan. Kebetulan saya bekerja di pabrik roti dan donat. Cuman saya fokus di donatnya. Sekitar 2 tahun atau 3 tahun saya bekerja, saya buka usaha sendiri. Sudah saya merintis usaha donatnya. Walaupun saya ada basic di jualan bakso. Jadi saya berkreasi yang lain karena saya dari pabrik roti dan donat ini, jadi saya mau memulai usaha yang baru. Awal membuka toko ini berapa modal yang Bapak butuhkan? Kurang lebih sekitar 20-an juta. Waktu itu kan masih di tahun 2007, 2016 kan begitu parah Indonesia. Lalu apa saja tantangan yang dihadapi ketika membuka usaha ini? Tantangannya yang pertama ya untuk sekarang ya. Kalau untuk sekarang ya bahan bakunya makin naik dan upahnya yang tidak kunjung naik, jadi tidak seimbang antara kenaikan bahan baku dengan upah pekerja. Kita mau naikkan harga jual pun jadi susah karena upah pekerjanya tidak ikut menaik, nggak sinkron ya. Jadi yang lebih fatal ya itu sih. Kalau untuk yang lain sih masih SOP, masih aman. Selanjutnya Bapak mendapatkan bahan-bahan atau produk dari yang dijual ini Dari grosir, untuk saat ini masih grosir di sana, seperti toko dari supplier. dulu pernah, cuman karena kita produksinya dari kurang, jadi kan kalau dari di supplier kan dia kan harus pakai kuota, kita nggak bisa memenuhi kuota, nggak bisa. Jadi kita belanja di grosir aja. Untuk saat ini udah banyak berkurang. Kita sampai Varian rasa donat apa ya yang disukai? kalau di sini hanya untuk dominan untuk orang acara, jadi saya nggak banyak variasi. Saya khusus untuk banyak pangsa pasar saya ke apa untuk acara. Untuk acara seperti ini, pesta, ulang tahun gitu. Jadi saya dominan pasarnya ke sana, tapi harga pun sudah kita buat harga ini di angka 500-an itulah mungkin. Berapa kisaran Untuk sekarang ini karena harga barang itu naik ya sekitar 15 sampai 20%. Ya semua usaha itu sama aja. Sekarang pentingnya itu ya kita
kita tetap menjalaninya, ya percaya sama Tuhan Maha Kuasa, ya kita tetap kalau bisa sih mengikuti arus modern kan, cuman kan tergantung. Kayak saya ini pangsa pasar saya untuk acara, jadi saya kasih pun model-model lain orang kurang berminat, karena di sini memang pangsa pasar saya memang orang untuk acara, wirid, kenduri, apa segala macam. Ya nanti misalnya ulang tahun kan, orang beli di toko lain ulang tahunnya, yang cemilannya tetap kemarin. Jadi tergantung pangsa pasarnya. Asal pangsa pasarnya itu arahnya kemana? Mau ke muda-mudi kan? Walaupun sekarang banyak persaingan, ya banyak juga donat-donat yang konter-konter donat yang di pinggir jalan ada. Tapi kita memang bukan, itu kan pasar dia kan beda. Pasar dia kan untuk umum, kaula muda apa yang berimajinasi. Kalau kita memang itu tadi pangsa pasar saya ke orang-orang untuk acara. Siswa yang belajar buka usaha kecil, Saran saya gitu. Ya saran saya, kebanyakan sekarang memang kaula muda itu bilang apa, Gen Z ya, Iya, Gen Z. Gen Z itu sekarang ini memprioritaskan upah daripada ilmu. Jadi terkadang kayak usaha-usaha kecil saya sini, bukan saya nggak menerima orang-orang yang seperti itu, dia nggak memahami ilmunya dulu, baru nanti upahnya. Kayak saya dulu bekerja bukan cari upah kan. Untung ya Pak. Nah, kita cari ilmu dulu, setelah dapat ilmunya baru kita realisasikan. Inilah hasil saya. Ya kalau dulu saya gajinya paling cuma 200 seminggu, ya makan pun ya cukup-cukup gitu aja. Tapi kan ilmu saya dapat, terakhir saya dapatkan buka sendiri, hasilnya kan lebih dari yang diperkirakan, kan seperti itu. Makanya saran saya, kalau memang mau orang seperti kalian Gen Z berusaha, ya bagus. Tapi kalau mau berusaha, ya kita harus cari skill dulu kan. Nah, ada skill baru bisa dihargai, baru kita bisa menentukan harga kita berapa. Bukan masalah untuk harga kita berapa. Nah, kalau kita nggak ada skill, misalnya kita mau bekerja di toko elektronik. Kalau kita punya skill, misalnya entah beli apa, kita ya bisa kita skill kita entah betulnya apa kan, pasti kan ada nilai kita. Dan kita bisa menentukan harga kita. Gitu. Sama kayak saya dari orang, kamu bisa apa? Misalnya kamu mau melamar pekerja sama saya, kamu bisanya apa? Saya baru tamat ini, pernah kerja di toko. Ya itu apa? Tapi kalau kamu bilang saya pernah kerja di pabrik ini, buat ini, oke, saya tes, cocok, bisa memang dengan ucapan dia tadi. Jadi kan dia bisa menentukan upah dia berapa. Memang saya yang menentukan upahnya, tapi kan dia bisa berpaling karena dia punya skill tadi. Ini apa? Bagaimana? Ya kalau kira-kira saya mampu, ya saya berikan. Kan gitu. Jadi kalau udah ada skill, kemana aja kita ada nilainya. Jangan mengharapkan upah kerja dulu, tapi tunjukkan kualitas kinerja kita, skill kita, apa yang kita punya. Kalau mengharapkan tenaga aja sekarang, ya banyak. Kalau untuk tenaga kan bukan istilahnya di bidang skill. Kalau saya ini kan di bidang skill. Jadi kalau nggak ada skillnya susah. Sudah atas sama waktunya, sudah dapat luangkan waktu kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.